Jadi kami dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu ingin melakukan wawancara seputar peternakan ayam petelur. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan ke Bapak, mungkin sekiranya bisa Bapak jawab. Langsung jawab ya. Iya. Oh ya Pak, perkenalan dulu, saya Julian Saputra. Saya Fahdinda. Saya Angel Mika. Saya Denny Julianda. Saya Janifa. Saya Asri Widendari. Saya Ahmad Dhani dari SMA. Negeri 2. Kalau boleh tahu, boleh tolong perkenalkan namanya. Ya, nama saya Iwan Koda Akbar, yang pemilik peternakan di Panggilannya siapa Pak? Iwan apa? Gimana itu Pak? Jadi gimana sih Pak awal Bapak kepikiran buat buka peternakan ayam ini? Awal kepikiran pada dasarnya kan Bengkulu ini kan kemandirian untuk ayam untuk telur itu kan masih rendah, karena cuman kapasitasnya paling di bawah 20% kalau mulai dari 2014 ini kan. Sampai sekarang mungkin masih kemandiriannya maksimal 30%, sisanya 70% masih dari luar kota Padang. Kalau boleh tahu Pak, modal Bapak membangun usaha ini dari awal itu berapa? Kalau dulu harga pakan belum naik, 170.000 per ekor ya. Itu belum termasuk hitungan tanah, ayam sama kandang. Ayam sama kandang 170.000 sampai 175.000 per ekornya. Kalau ayamnya 1.000, tinggal kali aja. Kalau ayam 1.000 berarti 170. Itu belum tanah, belum pagar, belum listrik, belum sumur, belum gudang. Itu masih ini aja kandang sama ayam. Awal-awal dulu berapa ekor Pak yang diternak? Mulai dulu kita 200 ekor 200 ekor kandang paling ujung, sampai melihat permintaannya bagus kan, karena kita tuh kan cuma bisa 20%. Nah, sisanya kan dari Padang dengan posisi telur lokal masih segar, juga lebih terjaga kualitasnya gitu kan. Antusias konsumen juga bagus, makanya kita tambah. Kalau jenis ayamnya Pak? Jenis ayam itu ayamnya CP 90909 Sablon. Kalau jenis ayam kan ada misalnya perusahaan A, jenisnya bisa Isablon, lain-lain. Juga ada perusahaan yang satu lagi mereknya apa namanya? Paling lupa aku. Isablon, Lokman. Tapi yang cenderung kita nih Isablon ya. Isablon dengan seri produksi 909, Supi 909. Kalau karakteristik jenis bibit ini kan Isablon itu adaptasinya bagus ke lingkungan, jadi tingkat kanibalnya nggak tinggi. Tapi kalau yang satu lagi Lokman itu karena Bengkulu panas, dia kanibalnya tinggi, jadi ayam yang bertelur itu dipatok, bisa jadi usus-ususnya keluar, ya kan, kanibalnya tinggi. Jadi strain ayam lah istilahnya. Strain ayam itu pengaruh juga sama letak suatu daerah. Misalnya di Bengkulu kan agak panas, untuk Lokman nggak cocok. Bagusnya di daerah agak dingin, Curug, Kepayan. Kalau di Bengkulu itu kayaknya lebih mendominasi itu yang Isablon. Kalau sekarang tuh sudah ada turunan lagi, strainnya ada Highline. Isablon, Highline, Isamambar, tapi yang dominan di sini Isablon sama Highline. Oh iya Pak, kalau untuk sistem penjualannya itu Bapak yang menawarkan ke agen-agen atau agen yang justru datang ke Bapak? Kalau penjualan itu kan karakternya, kalau lagi telurnya
lagi banyak permintaan, kebanyakan orang datang ke sini. Bisa 80% habis di tempat. Kalau rata-rata sih ya 60-40 lah. 60 kadang orang ambil tempat, 40 kita antar. Terus bisa jadi sebaliknya, karena momentum dagang itu kan konsumennya ada hari-hari tertentu, misalnya hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah biasa itu orang pada belanja telur gitu kan, sisanya dari hari Senin sampai hari Kamis ya mungkin banyak kita jual di kita ngantar gitu kan, bisa jadi 60-40 lah. Ayam-ayamnya pernah terkena virus nggak Pak? Kalau pernah, gimana cara mengantisipasinya? Kalau ayam terkena virus pasti ada, namanya makhluk hidup kan rentan kan sama penyakit, bakteri, virus, mikroba gitu kan. Yang jelas kalau program di kandang sanitasi, sterilisasi kandang gitu kan. Juga repot penyakit ya. Repot penyakit itu biasa vaksinasi repot penyakit, misalnya kita mengatasi penyakit ND, penyakit IB, nah, itu kan kita vaksin dengan ND Lasota. Kalau dia ada IB, NDIB vaksinnya kita repak 2 bulan sekali, 1 tahun untuk 4 kali, 1 tahun 5 kali, tergantung sama cuaca. Semakin cuaca hujan panas itu kan dia jenis bakteri sama virus tertentu berkembang, makanya ada repak vaksin. Per hari kira-kira berapa tuh pada Kalau range ayam ini kan dia puncak ketemu di 90% ya, 92. Nanti misalnya ayamnya 1000 misalnya estimasi gitu kan, kita ininya berarti 900 butir, 920 butir itu puncak produksi. Mulai semakin lama itu semakin turun gitu kan. Tapi turunnya landai sampai ke usia 120 minggu, 100 minggu itu produktivitasnya tinggal 60-50%. Nah, ada di angka kisaran 60-50% di usia 120 minggu kurang lebih ya, 100-120 minggu itu mulai di akhir, mulai ada permajaan bibit baru lagi. Apa sih Pak yang membuat harga telur itu bisa naik atau turun? Kalau harga turun naik telur itu biasa tergantung sama mekanisme pasar ya, apalagi budaya konsumsi, misalnya kan hari-hari tertentu, misalnya kan bisa hari Sabtu Minggu cenderung konsumsi naik, harga juga naik. Itu satu, budaya konsumsi. Yang kedua, kalau sekarang yang real ini kan PSBB gitu kan, yang pembatasan sosial, aktivitas orang berjualan, juga anak-anak sekolah ini kan juga pengaruhnya besar sebenarnya di perdagangan. Olah-olahan telur yang bakso, apalagi belum ya. Nah, itu pengaruhnya di situ juga ada. Selain itu juga kalau secara suplai mandiri Provinsi Bengkulu sih sebenarnya masih kurang. Tapi karena ada suplai dari luar, suplai mandiri Bengkulu kurang gitu kan, karena ada suplai dari luar, dari Padang. Nah, itu yang membuat harga telur juga turun gitu. Kalau boleh tahu Pak, mulai bisnis ini tuh dari tahun berapa? Mulai 2014 ya. 2014 itu 200 ekor paling ujung. Kalau sekarang sudah berapa Pak? Kalau sekarang kalau kapasitas kandang di sini sudah 3.800, tapi tidak semuanya terisi karena ada permajaan ya. Selain di sini juga ada di Tahura, ada juga di Lebong. Nah, yang paling banyak itu di Lebong cuma 15 ribuan kurang lebih. Karena di sini kan konsepnya memang nggak bisa nambah kan, karena lingkungan lokasinya juga nggak begitu lebar gitu kan. Ya, di sini ya yang diproduksi sama yang jualan juga kan. Dari awal membuka peternakan, apakah pernah mengalami kerugian Pak? Kalau bahasa kerugian sih belum pernah gitu kan. Tapi dari segi penurunan gara-gara harga pakan naik, gara-gara produktivitasnya turun gitu kan, seiring waktu kan memang kualitas produksi sama kualitas kandang kan berpengaruh. Semakin tua lama usia kandang berpengaruh sama produktivitas gitu kan. Pasti mengalami penurunan, kenaikan pasti ada gitu kan, tapi nggak
pesat. Kalau konsisten yang awal dulu, kalau awal dulu konsistennya liur, nah ini rupanya kalau kerugian belum, tapi ya mungkin penurunan. Ya Pak, sekian itu dari kami untuk bertanya-tanya. Mungkin nanti ada kelompok lain juga yang mau bertanya juga nanti. Ya. Terima kasih atas perhatiannya ya Pak. Ya sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga pertemuannya makin luas lagi. Salaman. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Tas kau mik. Terkatkan.